Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk anak-anak ibu masih tetap semangat ya walaupun belajarnya di rumah. Oke, sekarang kita masih belajar tematik. Siapkan buku tematiknya, masih sama kayak kemarin, tema 3A tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, siapkan dulu bukunya. Oke, makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3 ya. Kemarin sudah ibu bahas, makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikutnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa sih? Perlu makan dan minum, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Yang terakhir adalah bernapas. Nanti akan ibu jabarkan satu persatu ya. Yuk kita lihat. Makhluk hidup bergerak. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup ya. Ini sebelumnya buka dulu buku tematiknya halaman 11. Di situ ada materi tentang makhluk hidup bergerak. Ibu di sini rangkum ya. Manusia. Manusia bergerak untuk berpindah tempat dengan menggunakan apa? Menggunakan kaki. Nah, sekarang hewan. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Hewan kan ada yang bergeraknya berenang, terbang, melompat, melata. Banyak ya. Nanti ibu jelaskan juga. Nah, kalau tumbuhan bergeraknya gimana? Tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Contohnya ada kan tuh di gambar di halaman 11. Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Siapa di sini yang pernah megang putri malu? Putri malu kan kalau disentuh aja langsung menutup kan? Itu tandanya bahwa tumbuhan bisa bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Lanjut tentang cara hewan bergerak. Sebelumnya sudah dibahas kan kalau hewan itu mempunyai alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda ya setiap hewan. Di sini sudah ibu rangkum juga, ibu jabarkan. Nomor 1 di situ ada ikan. Ikan alat geraknya adalah sirip dan ekor. Cara gerak ikan bagaimana sih? Berenang ya ikan. Yang kedua kucing. Kucing alat geraknya adalah kaki. Cara bergeraknya berlari, berjalan. Burung alat geraknya sayap, cara geraknya terbang. Kelinci alat geraknya kaki, cara geraknya melompat. Ular alat geraknya ular itu perut ya, cara geraknya melata. Tahu kan melata seperti apa? Ular bergeraknya bagaimana? Nah, seperti itu. Tadi ikan juga kalian pasti udah tahu ikan. Gimana sih geraknya? Pasti berenang ya. Di mana? Di air. Kucing juga. Pasti di sini semuanya sudah pernah lihat bagaimana cara kucing bergerak. Kalian harus bedakan antara alat gerak dan cara gerak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa alat gerak pada ikan? Jawabnya jangan berenang, tapi alat gerak pada ikan apa? Sirip dan ekornya ya. Nah, itu tentang cara hewan bergerak. Lanjut ya, di situ ada latihan. Latihannya ini ada di buku paket. Buka dulu yuk buku paketnya, ada di halaman 12. Yuk dibuka. Sudah? Oke. Kalau sudah, yuk ibu bahas, perhatikan ya. Situ coba perhatikan ciri-ciri alat gerak hewan berikut. Tentukan bagaimana cara hewan itu bergerak. Nomor 1. Monyet dan orang utan. Pasti tahu ya monyet. Orang utan juga pasti tahu. Ciri-ciri alat geraknya, anggota gerak depan lebih panjang dari anggota gerak belakang. Cara bergeraknya, nih siapa yang tahu cara bergerak monyet dan orang utan? Iya, cara bergerak monyet dan orang utan adalah melompat, berlari, bisa juga berjalan. Itu contohnya. Nah, nanti kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Gak boleh malas, walaupun di rumah harus tetap mengerjakan tugas dari ibu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya tentang ciri makhluk hidup berkembang biak.
Ini ada di halaman 16. Yuk buka dulu halaman 16-nya. Sudah dibuka? Ya, oke, bagus kalau sudah dibuka. Yuk kita bahas. Di sini Ibu udah merangkumnya ya. Makhluk hidup berkembang biak itu untuk apa sih? Untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Tidak punah itu agar tidak mati ya. Nah, cara berkembang biak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Di sini manusia cara berkembang biaknya hanya satu saja, yaitu dengan cara melahirkan anaknya. Yang kedua hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada dua cara berkembang biak hewan. Yang pertama bertelur, yang kedua melahirkan anaknya. Nah sekarang tumbuhan juga ada dua cara berkembang biaknya. Ada secara alami dan ada secara buatan. Secara alami itu tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya. Kalau secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Untuk cara berkembang biak tumbuhan, hewan dan tumbuhan, Ibu jelaskan nanti ya. Ya, perkembang biakan hewan. Sebelumnya Ibu jelaskan bahwa hewan berkembang biak itu ada dua cara, ada dengan bertelur dan melahirkan. Nah, berikut contoh-contohnya ya. Hewan yang bertelur, contohnya apa? Ayam, bebek, ikan, penyu, ular, dan masih banyak lagi ya, kayak cicak ya. Terus apalagi ada itik, itu ya contoh hewan yang bertelur. Yang kedua, hewan yang melahirkan banyak juga, ada kucing, sapi, kambing, dan yang lain. Ya, di situ ada latihannya ya, ada di halaman 17. Ya, sudah dilihat halaman 17. Ada dua latihan ya, tapi tidak semua dikerjakan. Yang dikerjakan hanya bagian bawahnya saja. Yang tabel perkembangbiakan hewan. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu. Hewan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu ada yang bertelur dan melahirkan anak. Nah, di sini kalian sebutkan contohnya. Ditulis lagi hewan bertelur. Contohnya apa? Di sini ayam. B, C, D, E, F-nya isi. Apalagi ya selain ayam yang bertelur? Yang kedua melahirkan anak. Di sini ada singa. Isi selebihnya lagi ya. Nah, materi berikutnya, ciri dari makhluk hidup adalah makhluk hidup itu tumbuh. Ini ada di halaman 24. Yuk kita buka dulu halaman 24-nya. Sudah dibuka? Oke, yuk Ibu bahas ya. Tumbuh itu artinya apa sih? Bertambah ukuran, tinggi, dan berat tubuhnya. Setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda ya. Pertama, manusia. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah tinggi dan berat badannya, mulai dari bayi hingga dewasa. Di situ ada ya di halaman 24. Pertumbuhan manusia ada gambarnya dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Ya, tuh untuk pertumbuhan manusia. Berikutnya pertumbuhan hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran. Contohnya ayam, dari telur menetes hingga anak ayam, ayam muda, ayam dewasa. Nanti untuk hewan ada ya pembahasannya. Untuk pertumbuhan ditandai dengan apa? Dengan bertambahnya batang dan daun. Semakin banyak batangnya, semakin banyak daunnya, berarti tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan. Itu ya tentang makhluk hidup tumbuh. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah bernapas. Ini ada di halaman 29. Buka dulu ya halaman 29-nya. Sudah? Oke, kalau sudah, yuk kita bahas. Perhatikan ya. Bernapas. Bernapas itu artinya apa sih? Menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernapas, makhluk hidup dapat mengalami kematian ya. Bisa hidup tidak kalau makhluk hidup tidak bisa bernapas? Tanpa bernapas, makhluk hidup tidak akan bisa hidup ya, akan mengalami kematian. Nah, alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda.
Kalau pada manusia hanya satu saja ya, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru itu yang mana? Lihat, ada ya di bawah ya gambarnya. Nah, itu paru-paru yang merah itu. Sekarang kalau pada hewan, alat pernapasan hewan itu beda-beda juga. Tiap hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Nanti Ibu bahas ya. Nah, kalau tumbuhan bernapas melalui mulut, daun atau stomata dan pori-pori kulit batang atau lentisel. Itu ada ya, stomata ada di halaman 29. Nah, itu makhluk hidup, ringkasan dari makhluk hidup bernapas. Materi berikutnya akan Ibu bahas mengenai alat pernapasan pada hewan. Yuk kita lihat. Nah, ini alat pernapasan pada hewan ya. Itu ada Ibu jenis-jenis hewannya dan ada alat pernapasannya. Yang pertama, jenis hewannya ada cacing dan lintah ya. Alat pernapasannya apa sih? Permukaan kulitnya. Terus ada lagi kupu-kupu, lebah, kecoa, serangga. Itu alat pernapasannya adalah trakea. Yang ketiga, paus, kucing, katak, beruang. Alat pernapasannya yaitu paru-paru. Dan untuk yang ikan, berudu, alat pernapasannya adalah insang. Nah, insang itu yang mana sih? Ada di halaman 29 tuh ya, ditunjukkan. Ada gambarnya, itu adalah gambar insang. Nah, itu untuk alat pernapasan pada hewan. Berikutnya ada latihan ya. Latihan ini ada di halaman 29 ya. Tadi juga udah dibuka ya halaman 29. Tuh, bagian bawahnya ada latihan ayo mencari tahu. Carilah tahu alat pernapasan dari makhluk hidup berikut ini. Itu ada 5 ya, ada kupu-kupu, paus, katak, beruang, cacing tanah. Kalian cari tahu alat pernapasannya, dan sebelumnya di materi sebelumnya sudah Ibu bahas, kalian bisa lihat di situ. Oke? Berikutnya ada latihan lagi ya. Ini ada di halaman 34. Ini rangkuman dari materi sebelumnya ya. Tulislah kembali ciri-ciri makhluk hidup. Gampang ya, itu ada 5. Kalian bisa lihat lagi ke materi sebelumnya. Tinggal isi ya 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu tugas-tugas dari Ibu. Untuk anak-anak Ibu, materi hari ini sudah selesai. Sekarang kita lihat latihan-latihan hari ini ya. Ada yang pertama ada di halaman 12 bagian atasnya saja. Lalu ada lagi di halaman 17 bagian yang bawahnya saja. Ada lagi di halaman 29 dan yang terakhir halaman 34. Ibu tunggu tugas-tugasnya ya. Kalau sudah selesai seperti biasa difoto lalu kirimkan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.